depan ini hanya Udin, ya kan, Udin. Padahal Udin ini sayap kan, Winger ya. ya winger. Tapi ini anak pintar, ya dia selalu begitu Pluim dapat bola, kan, dia masuk ke dalam. Ya. Ya. Di laga perdana dia kalah ya. Tapi di pertandingan kedua pemain asingnya sudah turun dan dia berhasil menang 3-1 dan keberadaan pemain asing saat itu betul-betul mampu mendongkrak performa tim. Nah, ini mungkin yang menjadi peringatan buat PSM dalam tanda kutip. Nah, bagaimana kita melihat nanti ini coach, prediksi kita melihat Persebaya yang tengah on fire, sementara PSM yang masih belum menemukan bentuk permainan terbaiknya. Itu coach, bagaimana? Mungkin dia sudah tahu apa yang dia harus lakukan lawan Persebaya dengan pemain asingnya yang dia mainkan sudah 2. Mungkin kekuatan di situ, pasti ada antisipasi di situ, ada evaluasi di situ, ya kan? Nah, kedua, kita juga sudah punya pemain asing kalau tidak salah, tapi belum bisa dimainkan ya. Ada 2 katanya pemain asing kita, tapi pemain asing kita ini yang ada cuman stopper 1, gelandang lagi 1, Iya. bukan pemain depan. Bahkan kabarnya si Anko Jensen itu kemungkinan besar absen coach besok. Oh, Dan gitu. cuma Pluim saja. Oh. Ya, itu info-info yang Nah, beredar. itu bagaimana, ya, Coach? jadi itu mungkin strategi pelatih, iya kan? Ya, ini strategi pelatih, ya kan? Jadi kita memang dia pasti sudah tahu, oh ini harus dilakukan, dan itu pasti, ya kan? Dan bagaimanapun juga, ya kan? Pertandingan ketiga ini pelatih ini pasti dia sudah ada evaluasi, ada strategi. Itu saya rasa ini pertandingan bakal rame nanti karena PSM butuh kemenangan. Persebaya bagaimana, karena ini memang ini dari dulu ini Dua tim perserikatan ya. dua tim perserikatan ini kalau ketemu ini pasti rame, ya kan? Satu Jawa Timur, satu Jawa Timur, satu Makassar, sama-sama keras. Jadi sama-sama keras. Ya. Nah, Coach, laga nanti ini tidak hanya menentukan performa pemain, tapi juga bagaimana taktik pelatih itu sangat menentukan hasil akhir pertandingan nanti, Coach. memang Ya. semuanya ini pasti taktik pelatih. Iya, apalagi kan tidak ada penonton, betul-betul. Apalagi tidak ada penonton. Iya. Kita main di tempat netral. Nah, ini memang harus ya yang punya strategi bagus, yang punya kesiapan bagus, itu dia menangkan pertandingan. Nanti seperti pada 2 laga sebelumnya itu tidak memiliki striker atau goal getter, itu bagaimana kalau misalnya bentuk permainan seperti itu yang kembali ditampilkan saat PSM Bilang tadi kalau dia masih membutuhkan masih strategi waktu lawan Madura Iya. waktu lawan apa lagi pertama Arema FC. Nah, itu saya rasa memang susah untuk kita menciptakan bola karena tidak ada target man kita, tidak ada striker murni kita. Yang bisa menciptakan bola itu hanya gelandang-gelandang kan? Iya. Nah, gelandang ini kan ya dia memang seorang gelandang itu ya bagaimana dia ada ketika kita bertahan dia harus bertahan, ketika kita menyerang dia harus membantu penyerangan. Tapi tugas seorang striker, tugas utamanya itu adalah menciptakan gol. Iya, itu. Dan itu yang kita butuhkan. Bagaimana ketika tidak ada striker, siapa yang mau? Ya, ini sayap, ya kan? Oke lah sayap, ya kan? Tapi kalau kita sayap ini kan, kadang kita ya lebih banyak beroperasi di sektor sayap kan. Nah, tapi ya alhamdulillah kita punya Udin Armai. Saya katakan tadi bahwa ini anaknya cerdik, ya bagaimana dia biasa memanfaatkan kalau Pluim dapat bola mungkin dia sudah tahu saya harus, ya kan. Sementara stok pemain kita itu lebih banyak menumpuk di lini tengah, tetapi di sisi lain keris di lini depan. Nah, bagaimana Coach Milo seharusnya mensiasati hal itu, apalagi bermain melawan tim sekelas Persebaya. Di sisi lain juga manajemen menuntut tim pelatih supaya PSM bisa meraih poin penuh, supaya posisinya di klasemen bisa terdongkrak. Ya, ini kan begini. Kemarin saya kan waktu liga kan, itu Pluim berapa dia cetak bola? Dia berada di second ya. Second striker. Nah, ini yang kita harapkan Pluim ini. Nah, kemarin dia agak terganggu karena ada Angko di situ, ya kan? Selalu ada di situ. Jadi dia agak jauh di belakang, ya kan? Padahal kita harapkan ini si Pluim
ada di belakang striker karena dia naluri cetak bolanya luar biasa. Iya. Ya. Nah, itu yang kita harap. Nah, kalau tidak dimainkan Angko, ya kan ada alternatif yang saya bilang tadi. Ada Yakub Sauri, Iya. ada Rizky siapa namanya? Rizky Eka. Ada beberapa pemain, ada Saldi. Saldi. Itu bisa dimanfaatkan di situ jadi striker. Dia hanya mengganggu. Bagaimana seorang kalau kita tidak punya striker, berarti kan stopper lawan, ya kan? Dia enak aja kan di sini kan. Tidak ada yang dia jaga kan. Iya. Karena ini kayak kemarin dia terlalu jauh ke bawah jadi ya kan. Iya kan? Stopper sekarang, ya. Jadi memang kita butuh memang striker yang punya ya postur ideal dan punya naluri cetak bola dan punya goal getter. Ya. Karena apa? Sekarang stopper asing itu tinggi semua kan. Nah kalau dia dapat kayak stopper striker kita yang kecil-kecil kan itu yang makanya itu yang mungil-mungil dipasang di karena itu yang dia bisa kalau di sayap ya kan. Tapi kalau dia di striker tapi inilah strateginya nanti bagaimana Milo ini mudah-mudahan dia pasti sudah tahu apa yang dia harus lakukan lawan Persebaya. Jadi poin ini coach, keberadaan Angko justru menghambat potensi Pluim ya untuk memaksimalkan perannya di lini tengah kalau kita lihat sejauh ini. Ya jadi bukan tapi ya saya lihat agak terganggu juga karena kalau ini main kita terlalu banyak ya ada 5 kita gelandang di situ ya kan. Ada Sutamto, ada Rasi, ada Pluim, ada Arfan, ada sementara yang Angko juga saya lihat dia terlalu melebar, terlalu jauh ke belakang, ya kan? Jadi plus cuman Uding saja. Jadi memang kalau memang dimainkan Angko, dipatok saja di depan, ya kan? Nggak usah jauh terlalu ke bawah ambil bola, karena sudah ada Pluim di sini ya. Pluim ini sudah saya tahu kualitasnya bagaimana kemarin kan. 2 musim sudah berapa musim di PSM kita sudah tahu dan berapa bola dia cetak bola, iya kan. Nah sekarang dia belum cetak bola, ya kan, karena dia agak terlalu jauh, ya kan? Karena ada Angko di sini. Jadi poinnya coach, Angko harus jelas posisinya, Angko harus diperjelas di mana. Angko harus menjadi predator di lini depan. Pluim harus menjalankan tugasnya sebagai playmaker, karena di sisi lain PSM sudah memiliki winger-winger yang punya kecepatan. Kalau semua ini sudah menjalankan tugasnya dengan baik, maka performa di depan PSM itu pasti sudah bakal semakin bagus. Nah itu yang kita harapkan. Karena untuk apa kita? Kompetisi ini butuh kemenangan. Ini bukan turnamen, ya kan? Bukan turnamen ini ya kalau draw bisa kita lolos. Tapi kalau kompetisi draw bisa kita di papan bawah kan? Karena yang dihitung adalah poin yang kita hitung. Siap. Terus terakhir coach, kalau misalnya Angko absen, maka potensi Pluim bisa dimaksimalkan. Bisa dimaksimalkan dia di belakang siapakah dia taruh striker di situ, ya kan? Dan Pluim ini kalau dekat dari dia luar biasa naluri cetak bolanya. Dia punya kemampuan, skillnya bagus, ya kan? Headingnya ada, shootingnya ada. Siap. Iya, jadi itu mudah-mudahan kita harapkan pertandingan Persebaya ini pasti ada perubahan strategi, ya kan? Jangan kita karena 2 pertandingan ini ya kita lihat ya tidak memuaskan ya. Kita tidak kalah tapi kita hanya dapat poin 1 kan. Harusnya kita bagaimana untuk bisa juara ya kita harus setiap pertandingan ya bagaimana kita dapat hasil yang maksimal begitu. Fajar Official, demikian bincang-bincang saya dengan Coach Asgaf Razak, dan kita berharap PSM di laga melawan Persebaya Surabaya di Liga 1 nanti PSM bisa meraih hasil yang terbaik, mendapatkan kemenangan perdana sehingga posisi tim bisa terdongkrak di papan atas. Oke, terima kasih.